Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ihwani Saputra, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vanessa Maranatali Sitorus dengan NIM 2503 01020232. Sebagai penyelesaian tugas dan UAS analisis sekuritas dan portofolio, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari jurnal. Dan jurnal yang sudah saya pilih adalah jurnal dengan judul Analisis Portofolio Saham dengan metode CAPM dan Markowitz yang ditulis oleh Hartiwi Prabowo dan telah terpublikasikan di BINUS Business Review di tahun 2013. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 5 topik utama, yaitu objek penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Namun, sebelum memasuki topik pertama, saya akan memberikan penjelasan sedikit sebagai pendahuluan dari presentasi saya. Sebagaimana yang telah kita tahu, investasi adalah kegiatan menanamkan uang pada instrumen keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Dari sini bisa terlihat bahwa sebagai investor, tentu mereka mengharapkan tingkat pengembalian atau return yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk menganalisis sekuritas mana yang akan menguntungkannya. Nah, hal ini bisa diestimasikan menggunakan model keuangan, capital asset pricing model, atau yang bisa kita kenal dengan CAPM, dan nanti setelah investor mendapatkan pilihan-pilihan saham tersebut, yang telah diperkirakan akan memberikan keuntungan di masa depan, maka investor akan menyebarkan dana kepada berbagai saham, atau model ini bisa kita kenal dengan diversifikasi saham. Yang nantinya tentu akan menuntut investor untuk melakukan pembukutan dari portofolio saham yang telah direncanakan. Penelitian ini menggunakan indeks AQ45 sebagai objek penelitiannya. Indeks ini sendiri adalah 45 saham terpilih dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia atau biasa disingkat dengan BEI. Nah, untuk masuk ke dalam indeks ini juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, memiliki kondisi keuangan serta prospek yang baik, dan telah tercatat di BEI selama beberapa periode. Nah, indeks ini sendiri memiliki fungsi sebagai benchmark atas kinerja saham-saham unggulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah penelitian dari jurnal ini. Jurnal ini memiliki 4 rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana hasil return yang diharapkan pada masing-masing saham. Yang kedua, bagaimana memilih saham terbaik dengan kriteria CV atau koefisien varian minimum. Ketiga, bagaimana mendapatkan komposisi portofolio yang optimal. Dan yang keempat dan terakhir, manakah saham yang paling menguntungkan? Lalu berangkat dari 4 rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hasil yang diharapkan, serta memilih saham terbaik untuk mendapatkan portofolio yang optimal dan menguntungkan. Namun, dalam menunjang penelitian atas jurnal ini, tentu diterapkan beberapa metode untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Pertama, jenis penelitian yang digunakan oleh jurnal ini adalah deskriptif dan time horizon secara cross-sectional. Lalu, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder, seperti data harga saham, data indeks harga saham gabungan atau IHSG, dan tingkat sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Ketiga, sampel penelitian ini diambil pada 19 saham perusahaan terpilih karena telah secara 4 periode berturut-turut masuk dalam indeks LQ45. Dan yang terakhir, metode analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah CAPM, koefisien varian, dan teori portofolio model Markowitz. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hasil penelitian. Bisa dilihat pada tabel berikut, terdapat 19 saham yang telah terpilih, dan ke-19 saham tersebut adalah AALI, ADRO, AMTM, ASII, BBCA, BBRI, BDMN, BMRI, INCO, INDF, ISAT, MEDC, PGAS, PTBA, SMCB, TINS, TLKM, UNSP, dan yang terakhir adalah UNTR. Dari pemilihan 19 saham tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan return dan standar deviasinya.
Nah, nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan mencari beta dan return untuk mendapatkan kesimpulan analisis. Untuk menghitung return ekspektasi, investor menggunakan beta yang didapat dengan model CAPM. Beta sendiri menjadi media untuk mengukur volatilitas lewat risiko sistematik dari return suatu sekuritas ataupun portofolio. Nah, hasil perhitungan dari beta ini akan membagi saham menjadi 3 kelompok, yaitu saham agresif di mana betanya lebih besar daripada satu, saham lemah di mana betanya kurang dari satu, dan saham netral di mana betanya sama dengan satu. Dan setelah melakukan analisis kepada 19 saham tersebut, 95% dari saham tersebut memiliki saham di bawah satu atau saham lemah, yaitu saham UNTR dengan beta 0,9818. Nah, hal ini menunjukkan bahwa saham UNTR ini adalah saham lemah yang berbeda dari ke-18 saham lainnya yang merupakan saham agresif. Selain itu, hasil analisis yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah nilai return yang diharapkan berada di bawah nilai return dari saham masing-masing. Tahap selanjutnya, investor akan menghitung koefisien varian dari saham-saham tersebut. Rata-rata koefisien varian dari 19 saham tersebut adalah positif. Namun, beberapa saham masih memiliki return yang negatif, seperti saham PTBA, TLKM, ALI, ISAT, dan UNSP. Dari sini, investor akan mengeliminasi 5 saham tersebut dan memilih 10 saham teratas dengan koefisien varian yang paling kecil. Dan 10 saham tersebut adalah UNTR, SMCB, ASII, ENDF, BBRI, BBCA, BMRI, MEDC, INCO, dan BDMN. Dari sini, investor akan melakukan pembobotan pada masing-masing saham. Dan sebagai permulaan, portofolio saham ini terdiri dari 10 saham dengan pembobotan yang sama, yaitu 10% pada masing-masing saham. Nah, nanti dari hasil analisis, investor akan menilai bahwa portofolio 5 saham itu dirasa menjadi jawaban yang terbaik karena memberikan kinerja yang lebih menguntungkan daripada portofolio 10 saham. Nah, maka berikut adalah 5 saham terpilih yang dianggap paling menguntungkan. Kelima saham tersebut adalah UNTR atau saham United Tractors yang bekerja di industri perdagangan, jasa dan investasi dengan status undervalue. Lalu juga ada saham SMCB atau saham Holcim Indonesia yang bergerak pada industri dasar dan kimia dengan status undervalue. Lalu ada saham ASII atau Astra International dengan fokus aneka industri dengan statusnya juga undervalue. Lalu ada saham INDF atau Indofood Sukses Makmur dengan fokus industri bahan konsumsi dengan status undervalue, dan yang terakhir saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia yang tentu adalah industri keuangan dengan status undervalue. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.